Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di hari Paskah kedua ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kemenangan atas maut. Bacaan Alkitab 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya dengan jujur dalam hati, apa arti kebangkitan Kristus bagi hidup saya hari ini? Apakah peristiwa Paskah hanya sekadar perayaan tahunan yang penuh sukacita atau sungguh menjadi dasar pengharapan yang mengubah cara kita memandang hidup dan bahkan kematian? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Sebab Rasul Paulus sendiri mengajak jemaat di Korintus untuk merenungkan hal yang sama. Ia menulis dengan nada yang serius sekaligus penuh keyakinan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 19. Mengapa Paulus berkata demikian? Apa yang membuat kebangkitan Kristus itu menjadi begitu menentukan? Saudara, hari ini di Paskah hari kedua, kita diajak untuk menyelami tema kemenangan atas maut. Sebuah tema yang bukan sekadar teologis, tetapi sangat eksistensial. Mengapa? Karena sangat menyentuh ketakutan terdalam dari umat manusia. Hal pertama yang harus kita renungkan bersama adalah soal realitas maut yang adalah musuh yang tak terelakkan. Saudara, kita hidup di dunia yang tidak dapat menghindari kenyataan maut. Setiap hari kita mendengar kabar duka, kehilangan orang-orang yang terkasih, atau bahkan menghadapi penyakit yang mengingatkan kita akan keterbatasan hidup ini. Maut sering dipandang sebagai akhir dari segala sesuatu, sebuah titik gelap yang menutup seluruh perjalanan kehidupan manusia. Paulus tidak menutup mata terhadap kenyataan ini, saudara. Itulah sebabnya di ayat 26, ia menyebut maut sebagai musuh yang terakhir. Ini menarik. Maut bukan sekadar peristiwa alami, melainkan musuh. Artinya, maut bukan bagian dari rencana Allah bagi manusia, melainkan akibat dari dosa. Namun disinilah muncul pertanyaan yang menggugah. Jika maut adalah musuh, apakah manusia memiliki kemenangan atasnya? Ataukah kita hanya bisa menyerah dan menunggu saat itu tiba? Kedua, Kristus yang bangkit adalah dasar kemenangan. Paulus memberikan jawaban yang sangat tegas. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 20. Perhatikan saudara kata yang sulung. Ini sangat penting. Ini bukan sekadar menunjukkan urutan waktu, tetapi juga jaminan. Kebangkitan Kristus bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan peristiwa adalah kebangkitan dari semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita renungkan. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Namun karena ia bangkit, maka kematian bukan lagi akhir. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa kuasa maut telah dipatahkan. Bayangkanlah, seseorang yang terperangkap dalam sebuah ruangan gelap,
tanpa pintu keluar. Semua orang di dalam ruangan itu percaya bahwa tidak ada jalan keluar. Namun tiba-tiba seseorang menemukan pintu tersembunyi dan berhasil keluar. Ia bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa jalan keluar itu nyata dan dapat diikuti oleh yang lain. Demikianlah Kristus, saudara. Ia bukan hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tetapi membuka jalan bagi kita semua. Kebangkitannya adalah deklarasi bahwa maut tidak lagi memiliki kata terakhir. Ketiga, dalam Adam dan dalam Kristus. Paulus melanjutkan dengan perbandingan yang sangat mendalam. Ayat 22 berkata begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, di sini kita melihat dua realitas yang besar. Hidup dalam Adam dan hidup dalam Kristus. Dalam Adam, manusia jatuh ke dalam dosa dan maut. Tidak ada seorang pun yang luput dari kenyataan ini. Namun dalam Kristus, ada kehidupan baru, kehidupan yang melampaui kematian. Pertanyaannya sekarang menjadi sangat pribadi. Dalam siapa kita hidup? Apakah kita masih terikat pada cara hidup lama yang dikuasai oleh dosa dan ketakutan akan maut? Ataukah kita sudah hidup dalam Kristus yang memberikan pengharapan akan kehidupan kekal? Yang keempat, proses kemenangan yang pasti. Paulus juga menjelaskan bahwa kemenangan atas maut memiliki urutan. Kristus sebagai yang sulung, kemudian mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 23. Ini menunjukkan bahwa kemenangan itu sudah dimulai, tetapi belum sepenuhnya digenapi. Saudara, kita hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum. Kristus sudah menang, tapi kita masih menghadapi realitas dunia yang penuh penderitaan dan kematian. Namun hal ini bukan alasan untuk putus asa, saudara. Justru sebaliknya, ini menjadi dasar pengharapan. Sebab jika kemenangan itu sudah dimulai oleh Kristus, maka penyelesaiannya pun pasti terjadi. Ilustrasi lain dapat kita lihat dalam sebuah pertandingan besar. Ketika tim unggulan sudah unggul jauh dan waktu hampir habis, secara praktis kemenangan sudah pasti. Meskipun peluit akhir belum dibunyikan. Demikian pula saudara dengan kebangkitan Kristus. Itu adalah tanda bahwa kemenangan akhir sudah terjamin. Kemudian yang terakhir saudara, yang kelima adalah implikasinya bagi hidup kita. Jika benar Kristus telah menang atas maut, maka apa artinya itu dalam hidup kita hari ini? Pertama, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kematian. Bukan berarti kita meremehkan kematian, saudara. Tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh kematian itu. Ada pengharapan yang melampaui kenyataan kubur. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Ini bukan berarti hidup tanpa masalah, saudara. Tetapi hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kita memiliki alasan
untuk setia dan bertekun. Paulus menegaskan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kebangkitan memberi makna pada setiap pengorbanan, setiap pelayanan, dan setiap kesetiaan yang kita nyatakan kepada Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada pertanyaan di awal. Apakah arti kebangkitan Kristus bagi hidup saya hari ini? Apakah kita masih hidup seolah-olah maut adalah akhir dari segalanya? Ataukah kita sudah hidup dalam terang kemenangan Kristus? Paskah bukan hanya tentang mengenang peristiwa masa lalu, tetapi tentang mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup sekarang. Kemenangan atas maut bukan sekadar doktrin, melainkan realitas yang mengubah cara hidup, cara berpikir, dan pengharapan kita. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab di dalam Dia, maut telah dikalahkan dan kehidupan kekal telah dianugerahkan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.